Shalom, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI Klasis Purwokerto di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, kita boleh mengikuti acara Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Tema yang menarik, Yesus menangisi Yerusalem. Ya. Ayo kita sama-sama mengawali renungan hari ini. Kita mau belajar sebuah lagu yang mau mengatakan kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Demikian. Saudaraku, kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati. Taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyi. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi kita nyanyikan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin.
kita buka di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Hamba-Mu menyerahkan diri untuk dipakai menjadi alat pemberita firman-Mu. Kami semua yang mengikuti siaran online saat ini diberkati dengan renungan firman-Mu. Dan Tuhan yang membukakan pengertian yang mendalam tentang sabda-Mu. Kami bersepakat menyambut firman Tuhan diberitakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, tema yang menarik, Yesus menangisi Yerusalem. Akan kita renungkan dari Matius 23 ayat 27 sampai dengan pasal 24 ayat yang kedua. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 24 ayat 1 dan 2. Kita lanjutkan sama-sama pemberitaan firman Tuhan begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, bila kita sempat mengikuti Holy Land Tour ke Israel, tepatnya ke kota Yerusalem, maka kita akan mengenal ada sebuah gereja yang diberi nama dalam bahasa Latin. Gereja itu namanya Dominus Flevit. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya The Lord Wept, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan menangis. Ya. Inilah sebuah gereja yang diberi nama Gereja Tuhan Menangis. Menarik sekali, kita boleh melihat bangunan gedung gerejanya seperti apa. Inilah Gereja Dominus Flevit di kota Yerusalem. Tepatnya di Bukit Zaitun di Yerusalem, berdiri sebuah gereja bernama Dominus Flevit, artinya Tuhan Yesus menangis. Gereja ini dibangun oleh Antonio Barluzzi yang menggambarkan kesedihan Tuhan Yesus meratapi nasib Yerusalem yang akan hancur. Tuhan Yesus menangisi kota itu karena penduduknya tidak mengetahui saat Allah melawat mereka. Ibu bapak saudaraku, mana bagian yang perlu mendapat perhatian kita dari sisi bangunan gedung gereja ini? Lihat yang ada anak panahnya ini. Ya. Menarik sekali, ada apa dengan sisi bangunan ini? Kalau kita perjelas fotonya di bagian itu, maka akan tampak bahwa ini adalah bagian dari sebuah jendela gereja Dominus Flevit. Ini adalah gambaran dari tempat jendela di mana Tuhan Yesus pernah di situ menangis. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau hari ini kita diajak menyoroti tema Yesus menangisi Yerusalem, ada apa? Menarik sekali, dari tempat jendela itu
Kalau kita lurus memandang ke depan, maka persis di situ kita bisa langsung tegak lurus menatap kota Yerusalem. Yerusalem atau Yerusalem itu kalau diterjemahkan adalah kota damai, city of peace. Tapi benarkah di situ ada kota damai dan sungguh-sungguh merasa ada damai? Sama sekali tidak. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus menangis. Coba kita baca ulang dan kita sama-sama ikut membaca Matius 23 ayat 37 sampai 39 ya. Sama-sama kita baca begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ibu bapak saudaraku, yang pertama mau ditunjukkan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, itu karena penduduk di kota Yerusalem tidak mengerti atau salah mengerti akan maksud kedatangan Tuhan Yesus. Mereka justru digambarkan melempari orang-orang yang diutus Allah di kota itu. Membunuh nabi-nabi. Yerusalem bukan lagi menjadi tempat kota damai. Ya. Sampai Tuhan Yesus menunjukkan lewat kerinduan hatinya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak tahu. Tetapi kamu tidak mau. Mereka menyambut Yesus sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka itu menyambut Tuhan Yesus dengan palsu, ibadah palsu, semuanya palsu. Dan kita tahu kepalsuan tidak akan menghadirkan damai. Itu hal yang pertama yang perlu kita tahu. Apalagi yang perlu kita tahu? Ayo kita baca dan kita renungkan Matius 24 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, Tuhan Yesus mau memberitahu hal yang kedua. Karena kota itu dan penduduk Yerusalem justru mereka pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Kota Yerusalem akan dihancur leburkan, bahkan bangunan bait Allah pun akan hancur. Sungguh mengerikan apa yang akan menimpa kota dan penduduk Yerusalem. Dan itu nanti ternyata digenapi dalam catatan sejarah dunia. Jenderal Titus dari Roma pada akhirnya memang sungguh menghancurkan kota Yerusalem dan bangunan bait Allah di Yerusalem tepatnya pada tahun 70 Masehi. Saudaraku, hal yang kedua kita mau diingatkan, kemegahan dunia itu tidaklah kekal. Tidak perlu menyombongkan dengan kemegahan bangunan dan kemegahan dunia. Justru Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Saudaraku terkasih, bila berbicara soal menangis, saya tiba-tiba teringat dengan kisah apa yang terjadi, yaitu Teardrop Memorial to the Struggle Against World Terrorism. Ya. Inilah monumen tragedi WTC, ya, World Trade Center, yang didirikan di Bayonne, di
di New Jersey, letaknya 16 kilo dari New York. Ada sebuah monumen dibangun dengan lempengan baja dilapis perunggu, tingginya sampai 30 meter. Dan yang menarik, monumen ini di bagian tengahnya itu dibentuk dengan model tetesan air mata. Sehingga dikasih nama Teardrop Memorial. Ya, sebuah kenangan air mata, sebuah monumen air mata yang terbuat dari stainless steel, tergantung di dalam celah di tengah-tengahnya. Dan untuk kita tahu, pada monumen ini tertulis nama orang-orang yang terbunuh pada peristiwa pemboman World Trade Center tanggal 11 September 1993. Seperti apa Pak Stefanus monumen air mata itu? Kita lihat ini monumennya. Kalau kita mau melihat lebih dekat lagi, kita bisa zoom. Kita perbesar ya bagian monumen air matanya. Lihat, di tengah-tengah celah itu ada bentuk tetesan air mata. Saudaraku terkasih, menarik bila kita merenungkan. Selama ini kita tahu bagaimana ada orang-orang yang berduka, namun sulit untuk menangis atau mengeluarkan air mata. Bisa saja penyebabnya mungkin karena dibesarkan dengan budaya melarang anak laki-laki untuk menangis. Ya, dengan kata-kata jadi anak laki-laki harus kuat, anak laki-laki jangan cengeng, anak laki-laki jangan mudah menangis. Ya. Ada juga pemahaman teologi yang mengatakan orang Kristen tidak boleh berduka atau menangis. Karena itu nanti bisa menunjukkan orang Kristen yang lemah imannya atau kurang iman gitu ya. Padahal hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus pernah meneteskan air mata untuk Yerusalem. Saudaraku, lewat renungan ini kita boleh belajar kalau hidupku harus meneteskan air mata. Aku tidak malu untuk mengakui kerapuhanku. Aku menyadari kekurangan dan kelemahanku. Tapi sekaligus aku percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang pernah menangis. Maka tetesan air mata itu akan dirangkai menjadi momen yang berharga. Seperti berharganya sebuah permata. Tiap tetes air mata kehidupan kita, tiap tangisan air mata kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi arti dan berkat yang memberi kekuatan yang baru buat kita semua. Ayo, kembali kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Demikian. Saudaraku, biarlah kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkarya melalui tiap air mata hidup ini. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku
punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi, kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Mari kita mohon doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan hidup kami kadangkala harus menangis. Betapa berharganya setiap tetes air mata hidup ini kalau kami menyatukan dengan air mata Tuhan. Terima kasih, kami pasti punya kekuatan iman. Kami sanggup melangkah, kami akan dimampukan menapaki masa depan bersama dengan-Mu Tuhan. Hamba mendoakan semua yang mengikuti acara ini dari kota manapun, tangan Tuhan menggandeng tangan kami. Kami siap melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang pernah menangis. Kalau kami harus menangis, kami pun tidak akan merasa malu. Karena kami boleh sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia menjalani lembaran hidup yang baru. Tuntun tangan kami, gandeng hidup kami, rangkulah hidup kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah renungan hari ini, salam sehat buat kita, Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu kembali. Amin.